Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, menunggu, menanti, memang sebenarnya itu suatu yang agak misteri dan membutuhkan suatu energi iman, apalagi kalau yang kita tunggu atau kinantikan itu merupakan suatu yang sangat kena kepada diri kita, entah pekerjaan, entah jodoh, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang memang menunggu sangat membosankan, dan kalau tidak hati-hati bisa kita meninggalkan, tak mau lagi menunggu, ngapain gitu ya. Tapi ada cerita seorang opung lah, nenek ya, bersama cucunya ini enggak bisa pulang bersama dengan nenek ini. Jadi mereka naik bus ke Onan atau ke Pekan. Jadi cucunya ini mengatakan, "Nek, kalau nanti kau mau pulang, lihat di sana kampung kita ke arah kanan. Jadi yang kau hentikan busnya, ini perhentian bus ini ya, yang kau hentikan busnya ke sana, ke arah kanan, jangan ke arah kiri." Ya yang ngertinya aku katanya, karena buta hornoknya, buta huruf neneknya ini. Kemudian jam 3 selesailah nenek ini belanja, tahu apa dibelinya atau apa itu, ditunggunya lah. Wah, dilihatnya banyak di situ bus berhenti. Ya memang tak naik. Sampai jam 6 adalah orang melihat nenek ini. Nenek kemana rupanya? Opung kemana? Ke sana. Ini yang harus dinaiki busnya ini. Bah, dari tadinya kuliah lihat itu. Iya itu, sudah pergi tadi banyak. Tapi kesananya arah kepalanya, tidak ke sana katanya kan. Kepalanya itu yang dilihat padahal masih bisa belok di sana. Itulah opung itu kan. Jadi menunggu, tak mengerti sebenarnya apa yang ditunggunya. Pada hari ini kalau kita memasuki satu penungguan yang luar biasa dari Simeon. Katanya di sini memang menunggu yang sesuatu yang dia inginkan ialah melihat Mesias. Itu yang sangat diinginkan oleh orang Israel. Kapankah penyelamat itu datang? Dikatakan di sini dia menunggu, memang dia seorang yang benar dan saleh hidupnya. Menunggu, kalau kita meminta kepada Tuhan, entah apapun, apalagi yang sangat menyangkut inti hidup kita, penyembuhan atau apapun itu, pertama seperti Simeon ini, kita harus menjadi orang yang benar dan saleh hidup. Yang ditunggunya memang penghiburan bagi Israel, suatu yang luar biasa. Dan sudah dikatakan kepadanya, ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias oleh Roh Kudus. Dan disitulah dia sampai tua ya. Tak tahu sudah berapa lama dia di situ menunggu. Tapi kemudian apa yang ditunggunya itu datang. Dan sesudah itu apa yang dikatakannya? Ketika dia melihat anak yang dibawa Maria, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Itu yang ditunggu. Udah selesai, terima kasih Tuhan, kuserahkanlah hidupku kepadamu. Penungguan para bapak dan ibu, memang mengapa sebenarnya kita harus menunggu ya? Itu kalau suatu keputusan umpamanya mau kita ambil, apalagi yang penting, kita harus menunggu dengan tenang, jangan tergesa-gesa, kalau tidak bahaya. Itu satu ya, menunggu itu perlu. Atau kalau kita mau cepat, tenang-tenang dulu, jangan. Karena nanti kalau kita cepat-cepat asal-asalan. Sama itu dikatakan ya, lambat, memang menunggu bisa lambat seperti tak ada hasilnya. Kalau pamannya kita mau berlari, ya
sebenarnya harus berjalan dulu. Atau kalau mau berenang, ya harus tahu dulu mengapungkan diri katanya kan. Jadi hal-hal seperti ini penting dalam hidup. Karena memang kalau kita katakanlah seperti COVID ini ya, sudah luar biasa, sudah mulai kita bosan menunggu kapan selesai ya. Kami pun dengan para pastor di rumah mulai berbicara, ya sudah 1 tahun. Kadang-kadang sudah lupa kita bahwa ada COVID. Sudah sering juga masker saya ketinggalan. Saya pergi ke jalan sana, banyak masker. Sudah terlalu lama 1 tahun. Dan tak tahu kita kapan akan selesai. Inilah menunggu. Tapi kalau kita menunggu memang ada sesuatu tujuan yang mulia, yang doa kita yang selalu kita buat agar COVID ini lepas dari bumi dan kita terbebas. Tapi kita lihat katanya di Eropa makin ada yang 10 kali lipat lebih hebat virus corona itu menyebar. Walaupun di laboratorium dikatakan belum tentu begitu dalam kenyataan, tapi dari laboratorium begitu. Sehingga Indonesia mulai beberapa hari ini sudah tak membolehkan pesawat dari Eropa masuk selama 2 minggu ke Indonesia, ditutup karena kita tahu bahaya. Dan kita menanti Tuhan, di manakah Engkau, kapankah Engkau mau menunjukkan, biar selesai semua penantian kami ini, tunjukkanlah suatu yang misteri. Dan itulah sulit kalau kita tidak hidup benar dan tidak saleh, kita akan bisa melenceng dari penungguan itu dan mulai putus asa. Para bapak dan ibu, marilah kita menunggu dan menanti bahwa suatu waktu pasti Tuhan mendengar. Tuhan lebih tahu kapankah itu akan dikabulkan. Tuhan lebih tahu kapankah itu tepat untuk kita. Tetapi kita dalam menanti ini kembali tadi, hidup saleh dan benar, berani dan mempunyai harap dan kasih dan iman. Amin.